Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin membawakan komik baru dengan judul Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Komik ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Ang, pejuang manusia terkuat di ambang kematian. Secara misterius telah melakukan perjalanan 60 tahun ke masa lalu dengan pedang bermata dua dari kekuatan iblis terkuat yang tersembunyi di dalam dirinya. Satu-satunya cara untuk menghindari nasib masa lalu adalah berevolusi. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Di sebuah tempat, terlihat seseorang yang bernama Ang sedang terkapar setelah melakukan pertempuran. Di benaknya berpikir, pada akhirnya semua orang binasa. Di telapak tangannya ada sebuah kristal yang berwarna merah juga mulai musnah. Ia mengalami luka yang sangat berarti dan banyak mengeluarkan cairan merah dari tubuhnya. Ia meneruskan gumamnya, dirinya yang juga disebut prajurit terkuat juga hampir binasa. Tidak pantas sekali istilah terkuat. Ia jelas telah membunuh semua Seven Finite Demonic Monster. Ia penuh tanya kenapa di dalam monumen Raja Kono mereka belum sepenuhnya menemukan kekuatan para demon. Ia merasa hal itu adalah kesalahannya karena tidak memenuhi tanggung jawab untuk menjadi yang terkuat. Di saat dia hendak berbangun, tiba-tiba sesuatu memanggilnya dengan sebutan Ike Finet, memintanya untuk tetap berbaring. Itu seperti monster yang berukuran besar. Saat ia membuka mata, ia terkejut karena Devil bersayap menatapnya. Ia penuh tanya apa yang ingin Devil itu lakukan padanya. Devil itu mulai turun mendekat menghampirinya tepat di depan mata. Ia meneruskan gumamnya. Apakah karena terlalu banyak membunuh bawahannya hingga Devil itu ingin mengambil mayatnya? Ia kemudian merasakan gelap gulita. Inikah rasanya saat sebelum kematian? Tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya dan saat membuka mata sangat terkejut dan bingung di mana sekarang. Ditambah lagi, ia berada di sebuah barisan dengan keadaan istirahat. Ia menoleh ke kiri ke kanan dengan penuh tanya apakah ia bermimpi sekarang. Tapi yang ia rasakan memang sangatlah nyata. Apa yang terjadi? Saat ia memegang pipinya, ia seakan histeris. Kenapa wajahnya berbeda? Apa yang terjadi dengan wajah tampannya yang keren dan tidak terkalahkan, namun berkarisma, dan mana tubuh sekuat logamnya? Ia berteriak sekeras-kerasnya siapa dirinya dan di mana. Tempat ini bernama Hilos. Tampak komandan ketiga yang bernama Ji Yaotang memberikan arahan kepada peserta yang ingin menjadi prajurit. Ia menanamkan pada semua peserta agar memahami arti dari partisipasi dalam evaluasi prajurit. Prajurit mewakili perlindungan dan harapan. Pada tahun 3068, 6 monumen Raja Kono yang besar tiba-tiba muncul dan menyebabkan datangnya hari kiamat planet mereka. Makhluk yang mereka sebut iblis menyembur keluar dari monumen dan mulai membantai umat manusia. Sedangkan bagi mereka, manusia yang melewati kekejaman luar biasa. Setelah pertarungan yang menyebabkan kepunahan beberapa spesies, mereka akhirnya menemukan metode yang layak untuk melawan iblis. Armor yang ditransplantasikan menggunakan enercore dari kumpulan iblis memungkinkan mereka untuk menjalani sintesis, membuat mereka mendapatkan kekuatan sementara yang sebanding dengan iblis. Dikisahkan 60 tahun yang lalu, prajurit manusia yang paling mulia dan terkuat bernama Ang. Orang yang membuat para prajurit memanggilnya dengan sebutan raja, yang memimpin semua prajurit di dunia melawan gelombang iblis terkuat dalam sejarah. Pertempuran besar berlangsung selama berminggu-minggu yang tidak terhitung jumlahnya, di mana dunia memasuki keadaan kekacauan dan suram. Pada akhirnya, prajurit manusia menangkis gelombang iblis yang menyebabkan kerusakan besar pada ras iblis dan itu mengarah ke era pembangunan di mana mereka berada pada saat ini.
Mata Ang melebar ketika mendengar kata 60 tahun. Di benaknya berpikir, apakah ini adalah transmigrasi 60 tahun kemudian? Komandan Tang meneruskan kata-katanya, tapi di saat yang sama mereka selamanya kehilangan banyak prajurit kuat dan mulia. Jangankan prajurit manusia terkuat yang bernama Ang, dikatakan dia kehilangan nyawanya di tengah pertarungan melawan banyak iblis, Seven Finet tingkat tertinggi. Sekelompok orang yang ambil bagian dalam pertempuran keadilan melawan iblis dan merupakan penolakan umat manusia untuk mundur, membuka jalan menuju awal era dan tekad baru. Secara historis atau sejarah dikenal sebagai pertempuran Fajar. Ang mengingat kejadian itu, di benaknya berpikir bahwa yang dikatakan Komandan Tang keliru. Tingkat tertinggi di antara iblis bukanlah Seven Finet, tapi Eight Finet. Meskipun penglihatannya saat itu sedikit terganggu, namun ia dengan jelas melihatnya. Sampai hari ini, manusia belum sepenuhnya menggenggam kemampuan para iblis. Komandan Tang sekarang mengepal tangan dan mengacungkan sebagai bentuk semangatnya sambil mengatakan, mungkin saat ini mereka tidak akan berada di sini jika bukan karena usaha prajurit terdahulu. Tanpa prajurit tidak akan ada kehidupan dan tempat tinggal. Itu adalah identitas paling mulia yang mewakili perlindungan dan harapan. Komandan Tang kemudian menanyakan pada peserta apakah sekarang mengerti arti dari menjadi prajurit. Mereka semua serempak menjawab mengerti, kecuali Ang. Ia hanya terdiam, lagi-lagi dalam gumamnya merasa kalau yang diucapkan Komandan Tang tidak benar. Ia ngoceh dengan dirinya sendiri tentang iblis bersayap. Komandan Tang yang melihat Ang hanya berdiam dengan segera menghampirinya menanyakan apakah Ang tidak mengerti dengan simbol yang mewakili prajurit. Ia juga menanyakan siapa Ang. Ang dengan wajah yang dingin menatap Komandan Tang sambil bergumam apakah ia menyatakan dirinya sebagai Ang. Apa akan ada yang percaya kalau ia adalah Ang telah bertransmigrasi 60 tahun kemudian ke dalam tubuh yang lemah. Setelah sejenak berpikir, Ang akhirnya memutuskan untuk menyebutkan nama aslinya. Namun hal itu membuat Komandan Tang mencibir mengatakan, ia tidak pernah berpikir kalau Ang menggunakan nama itu. Ang hanya mempermalukan kehormatan nama kebenaran itu dan berbagi nama yang sama seperti prajurit agung mereka. Ang hanyalah orang bodoh yang belum mencapai dasar kultivasi prajurit. Namun Ang masih berani menghujat nama mulia itu. Komandan Tang menggenggam erat pundak Ang hingga gemetar dan kemudian membantingnya ke lantai. Bentingan itu cukup keras hingga membuat Ang mengeluarkan sedikit cairan merah. Ia bergumam, sialan, tubuh tidak berguna ini bahkan tidak bisa bereaksi terhadap pukulan dengan level yang sangat rendah. Di benaknya juga mencibir kalau Komandan Tang sama saja juga berbagi nama yang sama sepertinya. Melihat Ang terseret, termundur, membuat peserta lain merasa prihatin dan membantu menahannya. Sementara Komandan Tang masih menatap merendahkan Ang yang lemah mau mengikuti evaluasi prajurit. Ia mengatakan kalau akan lebih mengawasi Ang. Kemudian menanyakan pada yang lain apakah mereka semua mendengarkannya. Semua serempak mengiyakannya. Komandan Tang kemudian menyuruh semuanya pindah ke lapangan untuk mengikuti latihan fisik. Di sisi lain, peserta yang memangku Ang kini saling berkenalan. Namanya adalah Lan Sino. Kemudian ia memuji, mengatakan kalau Ang itu adalah nama yang bagus. Ia berharap kemampuan Ang sama seperti Ang 60 tahun yang lalu, sehingga Sino meminta kepada Ang agar menjaganya. Di sisi lain, seorang peserta wanita yang sedang meletakkan tangannya di pinggang bernama Si Tulio ikut mencibir mengatakan, berani menggunakan nama Ang, memang pria bodoh. Apa karena Ang pikir hanya karena nama Ang akan mempunyai kemampuan bertarung yang sama? Sungguh kekanakan sekali. Ang mengeratkan gigi sebagai bentuk kekesalannya. Ia mengatakan kalau sikap Leo sungguh genit sekali. Ada apa dengannya? Kenapa peduli dengan nama Ang?
Lan menimpali, apakah Ang tidak mengenalnya? Liu adalah peserta terbaik di antara angkatan mereka. Si Tulio dikenal sebagai raksasa yang tidak pernah tersenyum. Keluarga seni bela diri yang paling terkenal di kota Helos, si bungsu dari keluarga Si Tu. Ang yang mendengar merasa tidak familiar dengan nama marga itu. Sekarang Lan pun membantu Ang untuk bangkit berdiri. Tiba-tiba seorang wanita yang melihat kejadian itu mengatakan, sungguh hubungan pria yang menawan. Ang dan Lan pun menatapnya, namun wanita itu berharap agar mereka mengabaikannya dan meneruskannya agar ia bisa terus memotretnya. Ekspresi Ang tampak mulai kesal dan menanyakan siapa wanita dengan rambut berwarna pink itu. Lan juga menanyakan apakah wanita itu telah memotret mereka berdua. Wanita itu mengiyakannya dan menyampaikan kalau namanya adalah Ju Zio Yohoi. Ia senang bisa bertemu dengan Ang dan Lan, namun di sisi lain ia membayangkan Ang dan Lan seakan tertarik dengan sesama jenis, memiliki cinta yang bersinar. Menurutnya itu bukanlah hal yang buruk, sehingga ia tertarik untuk memotretnya. Ang bergumam, sayang sekali Hui adalah orang yang aneh. Berpindah tempat di lapangan latihan area tes fisik. Semua peserta sedang berkumpul dan bersiap. Ang dengan begitu jumawa di benaknya berpikir, walaupun ia berada di tubuh yang lemah ini, ia tetaplah warrior terkuat. Jika ada yang berani berbicara tentang warrior di depannya, itu adalah hal yang konyol. Ujian standar ini akan menunjukkan hasil menakutkan untuk mengejutkan semua orang. Tampak latihan fisik pertama adalah lari jarak jauh. Instruktur memberikan aba-aba agar semua peserta bersiap dan kemudian memberikan tembakan pertanda bahwa start telah dimulai. Ang melesat dengan begitu cepat sambil bergumam. Ia akan menggunakan kekuatan penuh untuk mendapatkan posisi pertama dan mematahkan rekor sebelumnya. Beberapa saat kemudian, saat mendekati garis finish, terlihat Ang begitu kelelahan, kakinya hingga gemetar. Instruktur menyampaikan kalau Ang berada di posisi terakhir dan mematahkan rekor hasil terburuk untuk lari jarak jauh. Ang jatuh tersungkur, hasilnya tidak sesuai harapan. Yang ia dapatkan adalah sebaliknya. Ia merasa kalau ia berada di tubuh yang sangatlah lemah. Tes fisik kedua adalah tes kekuatan ledakan lengan. Lagi-lagi Ang berada di posisi terakhir dan merasakan sakit pada pergelangan lengannya karena terkilir. Kemudian tes fisik ketiga adalah uji ledakan kaki. Hal itu membuat Leo yang melihat mencibir, Ang memanglah idiot. Lagi-lagi hasil yang ia dapatkan adalah posisi terakhir dan itu menjadi hasil terburuk dalam sejarah, hampir didiskualifikasi. Ang sendiri seakan mulai frustasi dengan hasil yang ia dapatkan. Sino sendiri merasa sungkan dan prihatin melihatnya. Sementara Hui mengatakan sudah terakhir kali membantu memotret mereka, namun sayang sekali hasilnya tidaklah maksimal. Di sisi lain, instruktur mendatangi Komandan Tang dan melaporkan kalau hasil orang yang bernama Ang sangat buruk sehingga kelihatannya tidak perlu penilaian tahap kedua lagi. Hasilnya buruk sekali, sudah bisa untuk didiskualifikasi. Komandan Tang menimpali, meskipun Ang tidak memiliki harapan untuk lolos, tapi dia punya hak untuk ikut serta di tahap kedua. Lagi pula ini mungkin ujian terakhirnya. Komandan Tang pun menyuruh instruktur itu agar segera melanjutkan ujian tahap keduanya. Sekarang ujian tahap kedua pun dimulai, grafting perangkat, uji laju sinkronisasi. Semua peserta dipersilahkan untuk menuju area ujian. Ang tersenyum, di benaknya berpikir ini adalah kesempatannya. 60 tahun yang lalu, uji sinkronisasi graftingnya stabil pada 96% hingga di atasnya. Meskipun ia berada di tubuh yang lemah seperti sampah, tapi tingkat sinkronisasi ditentukan oleh tekad. Para bajingan yang telah memandang rendah dan memperlakukannya seperti lelucon, mereka akan melihat seberapa hebat sinkronisasi warrior terkuat yang bernama Ang itu.
Ang tampak bersemangat berapi-api sambil meneruskan gumamnya. Jadi ini alat grafting 60 tahun kemudian jauh lebih ringan. Di sisi lain, si Tulio sedang dalam proses uji coba grafting dan ia dinyatakan lulus dengan sinkronisasi 39%. Peserta yang lain memuji itu adalah sinkronisasi yang tinggi dan mungkin punya nilai terbaik tahun ini, sesuai yang diharapkan dari anak keluarga seni bela diri. Salah seorang peserta pria bergumam apa yang bisa ia lakukan untuk membuat si Tulio menjadi kekasihnya. Gadis cantik muda terlihat seperti bersinar. Sementara Ang mengejek mereka hanyalah sekelompok bocah yang belum dewasa. Proses uji coba grafting Leo pun selesai dan ia mulai kembali menuju tempat istirahat. Lagi-lagi peserta yang lain memperbincangkannya dengan penuh pujian. Seperti yang diharapkan dari orang baru terkuat tahun ini, mereka mendengar Leo berasal dari keluarga seni bela diri dan sudah bekerja keras sejak kecil. Leo mempunyai latar belakang yang bagus, juga cantik. Dia seperti bunga yang tidak dapat dijangkau, yang tidak bisa mereka impikan. Di ruang istirahat, Leo menghela nafas dalam-dalam. Ia memuji diri sendiri kalau kerjanya bagus, bisa mendapatkan sinkronisasi 39%. Ia merasa kalau baru saja menjadi pusat perhatian dan sekarang akan menjadi populer. Meskipun ia tidak keberatan jika memiliki banyak pengagum, namun ia lebih baik menjadi rendah hati. Leo mencoba menenangkan dirinya. Di sisi lain, Ang bergumam menurutnya cukup mengesankan Leo bisa mencapai 39% selama ujian. Sementara Sino memegang pundak Ang mengatakan kalau Leo memang kuat, benar-benar energi. Sino bisa merasakan momentum mengamuk di bawah tubuh rampingnya. Ang menimpali kalau ia juga bisa merasakannya. Tapi menurut Sino, kenapa Ang tidak terlihat gugup sama sekali? Ang menjawab singkat kalau ia sudah terbiasa akan hal itu. Mendengar itu membuat Sino terkejut dan penuh tanya. Saat proses uji coba berlangsung, banyak pemula yang berinteraksi dengan alat grafting menunjukkan ekspresi kesakitan. Jika pertama kali mencobanya, tubuh akan merasa dibebani dengan beban tertentu. Harus menahan dampak kekuatan dari Demon Core. Beberapa orang memilih menyerah karena mereka tidak bisa menahan rasa sakit. Sino hanya perlu 10% tingkat sinkronisasi untuk lulus. Dan ia pun melebihinya dengan tingkat sinkronisasi 24%. Setiap orang tentu saja menunjukkan hasil yang tidak terduga dan berbeda-beda. Saat giliran Ji Jio Yohoi, ia juga lulus dengan tingkat sinkronisasi 30%. Di sisi lain, Komandan Tang yang mengamati proses uji grafting mengatakan, dalam ujian ini kelihatannya memiliki beberapa individu berbakat. Petugas wanita membenarkannya. Ia mengatakan salah satu di antara yang berbakat itu adalah Ji Jiu Yohoi. 6 peserta mencapai tingkat sinkronisasi 30% atau di atasnya. Mereka mendekati standar warrior sebanding dengan rank C kota. Angkatan warrior baru ini secara garis besar kualitasnya tidak buruk. Komandan Tang sedikit menyangkal asumsi petugas wanita itu. Ia menatap ke arah Ang dan mengatakan kalau tetap saja ada beberapa dengan kualitas yang buruk. Ucapan itu membuat petugas wanita bingung dan penuh tanya. Sekarang adalah giliran Ang. Ia berjalan dengan penuh percaya diri di wajahnya sambil menatap ke arah Komandan Tang yang berada di bagian operator. Di sisi lain, para peserta mulai heboh mengolok-olok dan menertawakan, mengatakan, dengan tubuh Ang yang seperti itu, dia mungkin akan muntah darah langsung. Di putaran pertama ujian saja mendapatkan tempat terakhir di semuanya. Ang dalam gumamnya menimpali, tertawalah sesuka kalian, bocah yang tidak dewasa. Sekali lagi, Ang dengan wajah penuh percaya diri ingin membuktikan kalau ia akan mendapatkan tingkat sinkronisasi yang membuat mereka semua akan terkejut.
Sekarang adalah giliran Ang yang melakukan uji coba grafting. Ia memilih inti berwarna merah yang merupakan inti dari kekuatan. Ada 6 jenis inti iblis yang ditemukan dari medan perang dan yang paling umum ditemukan adalah merah, kuning, hijau, dan biru. Warna merah melambangkan kekuatan, kuning melambangkan pertahanan, hijau melambangkan pemulihan, biru melambangkan kelincahan. Sedangkan inti ungu mewakili energi sihir Huan dan inti hitam mewakili ruang dan waktu. Di antara semuanya, inti hitam sangatlah langka. Tampak di badan Ang sudah terpasang alat pendeteksi grafting dan ia juga memasang inti iblis yang berwarna merah sambil berpikir. Yang disebut laju sinkronisasi yang terpenting adalah tekad. Proses grafting pun dimulai. Ang meneruskan gumamnya. Kekuatan kehendak menentukan seberapa banyak kemampuan menanggung Demon Core, lebih memutuskan penguasaan intinya. Grafting pun berhasil terdeteksi. Dari beberapa peserta tidak ada yang menggunakan inti berwarna merah, hanya Anglah seorang diri. Hal itu membuat petugas terkejut dan menanyakan siapa Ang. Namun Ang tidak memberikan respon sama sekali. Di sisi lain, di ruang istirahat juga terkena dampak dari energi grafting Ang yang berlangsung. Liu sendiri merasa kalau reaksinya sangat kuat. Ang dengan penuh percaya diri ingin menunjukkan tingkat sinkronisasi yang sangat tinggi untuk membuat keterkejutan pada peserta lain. Ia bergumam, buka mata kalian lebar-lebar, akan Ang tunjukkan pada mereka bagaimana sinkronisasi dari warrior terkuat. Sino yang menyaksikan ikut bergumam, kakak Ang benar-benar menyembunyikan sesuatu. Di luar dugaan, tingkat sinkronisasinya melonjak dengan cepat 40% dalam hitungan detik. Ang mulai tersenyum tipis karena sinkronisasinya sudah mencapai 40%. Jika berkaca dari pengalaman dahulu, ia bisa mencapai 96%. Ia semakin bersemangat menggebu-gebu, memotivasi dirinya untuk meningkatkan sinkronisasinya. Saking kuatnya reaksi yang ia hasilkan membuat kabel selang juga ikut bergetar. Sekali lagi, Ang terus menyalurkan tekadnya dan setelah beberapa saat sinkronisasinya meningkat dengan drastis hingga berada pada angka 60%. Komandan Tang dan petugas wanita yang menyaksikan itu sangat terkejut. Mereka penuh tanya apa yang terjadi, bagaimana bisa ada tingkat sinkronisasi yang sangat tinggi. Petugas wanita bingung, apakah ada yang salah? Sinkronisasinya terus melonjak 65, 70, dan 80%. Tidak hanya mereka berdua, peserta yang lain penuh tanya, apa yang terjadi? Apakah Ang dicurangi? Hoi juga berteriak menanyakan apakah ada yang salah dengan alatnya. Ang sendiri masih bergumam, ia adalah warrior terkuat yang di Ang sendiri masih bergumam, ia adalah warrior terkuat yang dihormati sebagai raja oleh semua warrior Ang lainnya. Jika bukan karena inti levelnya terlalu rendah dan jika bukan karena tubuh lemah ini, ia memiliki kekuatan untuk membuat peserta lain dan semuanya bertekuk lutut. Inilah perbedaan jarak antara Ang dan mereka semua. Seketika mata Ang terbelalak dan urat-urat juga keluar. Kemudian tubuh yang ia tempati seakan terpelanting jauh ke belakang, sedangkan tubuh aslinya masih bisa bertahan. Merasakan itu membuatnya terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa kekuatannya hilang? Tiba-tiba Ang memuntahkan cairan merah dan alat graftingnya pun juga terlepas. Dalam keadaan merangkak, ia mengatakan kalau tidak bisa. Tubuhnya sekarang tidak bisa menahan beban. Petugas memaki apa yang Ang lakukan. Ternyata benar ada kesalahan perangkat. Petugas kontrol mengatakan pada saat yang sama tingkat sinkronisasi turun menjadi 10% secara langsung. Di sisi lain, petugas wanita meminta Komandan Tang agar melaporkan ke Kapten bahwa fragmentasi Demon Core terdeteksi. Diperkirakan itu adalah inti abnormal yang menyebabkan gangguan data. Ini benar-benar menakutkan.
Komandan Tang masih tertegun penuh tanya dengan ketidakyakinan apakah benar ada kesalahan peralatan. Kemudian ia menghela nafas dalam-dalam. Bukankah tingkat sinkronisasi akhir adalah 10%? Petugas wanita membenarkannya dan itu artinya Ang lulus ujian. Terlihat sekarang Ang sedang terkapar. Sino yang melihat dengan segera berlari menghampiri untuk melihat kondisinya. Di sisi lain, para peserta berbincang. Katakan pada mereka kalau itu adalah sebab dari Demon Core. Karena jika melihat tubuh Ang yang kecil, bagaimana mungkin memiliki tingkat sinkronisasi yang mengerikan? Itu sangat kuat dan sinkronisasi semacam itu hampir sebanding dengan level Kapten Kota kelas S. Sino dengan wajah yang khawatir memangku Ang dan menanyakan apakah kakak Ang baik-baik saja. Ang dengan ekspresi yang masih ceria seakan tidak terjadi apa-apa mengatakan kalau ia baik-baik saja. Leo yang menyaksikan sedikit mengejek kalau itu hanyalah kejutan yang sia-sia. Ia pikir ada seseorang yang lebih mempesona dibandingkan dirinya di kota ini. Ia tentu tidak akan membiarkan itu terjadi. Ang sekarang digendong oleh Sino dengan tubuh yang masih gemetaran. Ia mengatakan ia tidak percaya harus bersaing dengan hantu kecil itu. Tapi untungnya Leo juga lulus ujian. Di sisi lain, Hoi yang melihat momen itu dengan gercep memotretnya dari beberapa arah yang berbeda dan merasa senang karena mendapatkan hasil yang memuaskan. Berpindah di ruang istirahat, Ang masih memikirkan uji graftingnya. Ia bergumam, apa itu tadi? Rasanya di lubuk hatinya, semua energinya tiba-tiba dikosongkan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya tekadnya bisa bertahan hingga tingkat sinkronisasi 80%. Ia mengeratkan gigi sebagai bentuk kekesalannya dan meneruskan. Bahkan jika itu adalah inti dari level terendah, harusnya tidak berantakan. Tapi kenapa Ang penuh tanya akan hal itu? Komandan Tang tiba-tiba datang meminta semua peserta agar kembali bersiap. Ang segera bangkit dari duduknya dengan kaki yang masih gemetar. Komandan Tang memberikan ucapan selamat kepada semua orang yang berhasil melewati proses grafting dan memasuki babak final penilaian. Ujian selanjutnya adalah latihan praktek. Semua peserta akan menghadapi iblis untuk pertama kalinya dalam hidup. Komandan Tang berharap semuanya dapat lulus dengan aman dan lancar. Mendengar yang disampaikan Komandan Tang membuat peserta berkeringat dingin. Mereka mulai khawatir dan takut. Pria tidak memiliki rambut yang merupakan rekan Komandan Tang juga ikut berbicara, menyuruh peserta untuk berbaris ke area pemeriksaan ketiga. Mereka pun bergegas pergi kecuali Ang. Ia masih kelelahan dan tidak berdiri dengan tegak. Di saat Komandan Tang menghampirinya, ia mengatakan kalau dirinya sekarat, hampir binasa. Namun Ang sepertinya mengerti kalau tidak ada alasan bagi calon prajurit untuk mengeluh. Ia pun ikut pergi menyusul peserta yang lain. Tampak pecahan inti iblis yang Ang gunakan dalam proses grafting terjatuh. Komandan Tang yang melihat segera memungutnya dan menatap ke arah Ang yang berlalu pergi. Di benak Komandan Tang berpikir, Ang membuatnya sangat penasaran. Ia ingin melihat putaran berikutnya dari penilaian berburu di kabut luar tembok. Penampilan seperti apa yang Ang punya? Masih di tempat yang sama di Hilos, gerbang kota mulai dibuka. Salah seorang peserta mengatakan kalau ini pertama kalinya ia keluar dari kota. Ang sendiri menatap pintu gerbang itu sambil bergumam. Jadi 60 tahun dari sekarang, apakah mereka semua akan tinggal di tempat terpencil seperti ini? Peserta yang lain juga bergumam. Bukankah di luar dinding tertutup kabut? Instruktur meminta semua peserta agar tidak bersungut-sungut dan keluar dari kota dengan diam-diam. Pada saat seperti ini, sering-seringlah untuk memeriksa peralatan karena mereka tidak tahu bagaimana mereka akan binasa.
Ang sambil memegang inti iblis merasa kalau intinya tidak bermasalah. Intinya berfungsi untuk memberikan kekuatan lainnya dan pada saat grafting kekuatannya berhasil disebarkan. Namun seolah-olah sesuatu di dalam tubuh menolak intinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu akibat dari perjalanan waktu? Hal itu masih menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Ang mulai melangkah. Saat ia menginjakkan kaki di luar dinding, ia sangat terkejut. Suasananya seketika berubah gelap kehitaman. Dari kakinya juga memancarkan energi merah dengan jangkauan yang sangat jauh. Itu seperti sebuah pendeteksi untuk monster atau iblis. Pancaran energi itu hingga memasuki gua. Terlihat begitu banyak tengkorak manusia dan dijaga oleh iblis yang berukuran besar bahkan tubuhnya lebih tinggi daripada Ang. Hal itu membuat Ang merasa sulit untuk mempercayainya. Ia bergumam, apakah makhluk-makhluk yang mereka lihat tadi adalah iblis? Untuk sesaat Ang merasa ada semacam empati di sudut hatinya. Tiba-tiba seseorang memanggilnya menanyakan apakah Ang akan pergi. Saat ia menoleh ke belakang, itu tidak lain adalah Leo yang membuat Ang menjadi merasa canggung. Sino pun menanyakan pada Ang, ada apa? Saat Ang ingin merespon, tiba-tiba instruktur mengatakan kalau mereka berempat menjadi satu tim dan menyuruh mereka agar segera pergi menyusul tim yang lain. Mereka serempak menerima perintah itu. Menyadari Ang satu tim dengan peserta terbaik membuat Hui mendekat menanyakan apakah ini strategi Ang. Ang tidak membenarkannya dan mengatakan kalau dirinya adalah orang baru. Melihat mereka yang masih berbincang membuat Leo menegur, meminta agar tidak menahan diri berlama-lama. Di benaknya berpikir kalau Ang telah menakutinya. Ia sebelumnya khawatir kalau tidak ada yang mau membentuk tim dengannya. Di sisi lain, Sino mengajak Ang agar segera pergi. Ia juga memberikan semangat agar mereka berempat harus bekerja keras. Sedangkan Hui dengan kebiasaannya yang tidak pernah ketinggalan adalah memotret rutinitasnya sambil mengatakan kalau formasi tim berhasil dibentuk. Di tempat yang berbeda, skater style, monumen hitam dari batu padat. Batu yang terkandung di dalamnya merupakan zat khusus yang dapat menghalau kabut. Terlihat semua peserta berbaris berdasarkan tim masing-masing. Instruktur memberikan arahan menyampaikan kalau penilaian putaran ketiga akan dilakukan dalam tim yang terdiri dari 4 orang. Ia yakin isi penilaiannya sudah sangat jelas bagi para peserta. Ini adalah perburuan kabut di luar tembok. Instruktur mulai membagikan belati tempur dan sebuah perangkat penghalang kabut kecil yang terbuat dari bahan yang sama dengan monumen. Misi peserta sangatlah sederhana, masuk ke dalam kabut, kemudian pergi ke lampu kilat yang ditunjuk dan memasukkan dispeller untuk menghilangkan kabut, serta berburu Funless Demon. Performa masing-masing peserta akan dinilai mumpuni atau tidaknya berdasarkan kemampuan individu dan kerja tim. Perburuan kabut dari luar tembok pun dimulai. Ini adalah ketakutan terakhir yang harus dihadapi pendatang baru di dunia yang sudah berkabut ini. Pertempuran yang harus dihadapi warrior adalah bahaya tak dikenal yang mengintai di dalamnya. Untuk menjadi warrior, tidak hanya dibutuhkan fisik dan bakat, lebih penting lagi memiliki mentalitas yang kuat untuk tidak takut kabut. Bergantung pada kerjasama tim dalam menghadapi situasi yang tidak diketahui, seperti kemampuan untuk mengatasi rasa takut, mendapatkan penglihatan, melawan iblis yang muncul secara acak di lapangan, dan untuk pembantaian pertama akan meraih gelar warrior. Pada tahap ini, para peserta berhasil menghadapi dan membinasakan iblis dengan mudah. Penilaian sisi pertama pun selesai. Sekarang mereka diminta bersiap untuk memasuki ronde berikutnya. Tampak seorang wanita yang merupakan kapten kedua kota, seorang hero bernama Da Dajiao, sedang mengamati peserta yang melakukan ujian.
Ia mengatakan kalau ada beberapa pendatang baru yang luar biasa di grup ini, namun tujuannya sudah jelas. Ia hanya tertarik dengan Situ Leo dari keluarga Situ. Kemudian ia menanyakan bagaimana dengan rekannya. Jul yang merupakan kapten kota pertama masih mengamati peserta dan mengatakan ia lahir dari keluarga seni bela diri, terlatih dengan baik. Di pikiran Jul juga sudah ada nama peserta yang menurutnya adalah petarung yang baik, namun tidak diketahui entah siapa yang dimaksud. Komandan Tang menyela meminta rekannya agar lebih jeli memperhatikannya karena ada satu orang lagi yang dimaksud tidak lain adalah Ang. Pandangannya terus tertuju pada Ang sambil berpikir. Ia pergi dan menyelidikinya secara khusus. Dipastikan tidak ada masalah dengan intinya. Apa yang terjadi pada Ang saat itu? Komandan Tang masih penasaran akan hal itu. Kemudian ia memukul-mukul kepalanya agar segera tersadar dari pikirannya. Jiao yang melihat menanyakan apa yang sedang Tang Tang pikirkan. Mendengar dirinya dipanggil Tang Tang membuat Komandan Tang sangat kesal. Ia meminta Jiao agar tidak memanggilnya seperti itu. Bukannya Jiao mengikuti permintaan itu, ia malah semakin mengolok-oloknya. Chul juga ikut menyela mengatakan kalau hanya Jiao yang bisa membuat Tang Tang tersipu malu. Sepertinya mereka memiliki keakraban yang luar biasa hingga dewasa masih saja bertingkah seperti masa kanak-kanak saling mengejek nama. Setelah beberapa saat mereka berhenti bercanda, Jiao mengatakan harus dipastikan bahwa hanya Funless Demon yang ada dalam ruang lingkup ujian. Dengan kata lain, level iblisnya sudah ditentukan. Tang meminta Jiao agar tidak perlu khawatir karena ia sudah melakukannya. Untuk keamanan penilaian hari ini, mereka telah berulang kali mengkonfirmasi selama beberapa hari di sekitar kota Hero tidak akan ada Fineless Demon. Jul menimpali, jika ada, maka mereka harus turun tangan melakukan apa saja untuk melindungi peserta yang merupakan warrior masa depan. Berpindah pada peserta, Leo sedang berlari dan meminta rekan timnya agar mengikutinya. Ang mengeratkan gigi merasa sedikit kesal karena Leo begitu memaksa. Namun mereka adalah sebuah tim sehingga tidak ada pilihan lain selain mengikutinya dengan berlari bersama. Leo mulai menumpukan salah satu kakinya dan dengan segera melompat tinggi ke atas seakan seperti terbang. Di saat mendarat, ia langsung meletakkan beast spellernya. Jiao yang menyaksikan sedikit memberikan komentar. Leo sudah memulihkan core-nya, namun tubuhnya tidak lebih lemah dari core Egel biru. Ini adalah dasar dari keluarga seni bela diri. Di depan Leo terlihat tiga iblis yang sudah siap untuk menerkam. Ang yang melihat itu menyuruh Sino agar segera menghancurkannya. Sino menerima perintah itu. Ia menumpukan kaki dengan sangat kuat untuk melompat dan berhasil mendarat tepat di depan Liu. Ia menyalurkan energi kuning pada lengannya yang memegang belati dan kemudian mengarahkannya pada monster iblis yang membuat mereka terpelanting ke udara. Komandan Tang yang menyaksikan mulai tersenyum dan memuji. Itu lumayan dan ia sendiri juga sudah mahir menggunakan kekuatan core. Di saat berikutnya, Ang mulai mengganti arah belatinya dan meminta Liu dan Hoi agar bekerja sama membinasakannya satu persatu. Hoi menerima perintah itu, sedangkan Liu sedikit bingung apa maksud dari Ang, namun ia tetap mengikutinya. Mereka bertiga bersama-sama menumpukan kaki. Ang dan Hui segera melompat menghunuskan belatinya secara terus-menerus pada iblis tiada henti dan kemudian ia menginjaknya dengan kuat. Sebelum iblis itu mendarat ke tanah, Sino memberikan serangan tambahan dengan memukulnya hingga termundur jauh. Serangan Sino sepertinya cukup kuat memberikan efek yang cukup berarti di area sekitarnya. Kapten pertama yang menyaksikan memuji. Mereka berdua berkoordinasi dengan baik, terutama gadis itu. Berkat core sensitivitas biru, membuat tubuhnya lebih berirama.
Otak Kapten Jul ternyata sedikit kotor. Mendengar ucapan itu membuat Komandan Tang memaki apa yang Kapten Jul lihat. Berikutnya adalah giliran Liu. Ia melompat tinggi, memegang belatinya dengan kedua tangan dan menghujamkannya tepat di bagian badan. Ia juga menyalurkan kor pada belatinya yang pada akhirnya membuat gumpalan hijau pada tubuh iblis. Kemudian ia segera melompat menjauh. Kapten Jiao yang menyaksikan tersenyum tipis. Ia tidak memberikan komentar apapun, hanya menyuarakan bunyi ledakan. Bers. Tepat bersamaan saat iblis itu hancur. Yang terakhir adalah giliran Ang. Ia memegang belati ke arah belakang sambil bergumam kalau ia akan menangani iblis itu dengan 3 poin pertama. Pertama, ia menghunuskannya pada bagian leher, kedua bagian dada, dan ketiga di perut. Kemudian Ang melompat berbalik badan, menahan tubuh dengan menancapkan belatinya sambil bergumam. Daya ledak tubuh kurus ini benar-benar terbatas. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kekuatan tubuhnya. Sekali lagi, ia menumpukan kaki dengan sangat kuat hingga membuat tanah yang ia pijak menjadi retak. Ia melesat kembali menyerang. Namun ternyata iblis yang ia lawan juga berusaha memberikan serangan balasan dengan mengayunkan tangan ke belakang bersiap untuk menghantam Ang. Cerita berlanjut pada iblis yang berusaha memberikan serangan balasan, namun serangan itu berhasil dihindari. Ang kemudian menghujamnya di perut. Iblis yang merasakan sakit tidak hanya tinggal diam, ia mencoba menendang Ang, namun lagi-lagi tidak berhasil. Ang kembali melukai iblis itu dengan belatinya sambil bergumam. Koordinasi fisiknya masih belum bagus sama sekali. Iblis mengeratkan gigi dengan kuat hingga gemetar. Ia semakin marah seolah dipermainkan oleh Ang. Mereka terus bertukar serangan untuk beberapa waktu. Ang sengaja tidak menghabisi iblis itu karena ingin menguji seberapa kuat tubuh yang ia tempati sekarang. Setelah beberapa saat, ia menilai kalau tubuhnya sangatlah lemah. Power serangan yang ia kerahkan juga masih belum cukup. Namun Ang tidak berhenti sampai di situ. Ia terus mengujinya. Yang dilakukan Ang membuat semua orang tertuju padanya. Sino tertegun dan tidak menyangka dengan gaya bertarung Ang. Hoi sendiri sebagaimana biasanya ia selalu memotret, namun kali ini ia benar-benar antusias untuk mengambil semua gambarnya. Sedangkan Liu dari wajahnya terlihat sedikit jengkel dan penuh prasangka kalau Ang pasti ingin mencuri perhatian pada semua orang. Kapten kedua juga ikut terkejut dan menanyakan siapa anak yang tampan itu. Ia juga memuji kalau Ang melakukan momentum yang sangat bagus. Kapten pertama yang juga mengamati menimpali. Tidak hanya momentumnya yang bagus, tapi pergerakannya juga sangat rumit. Sementara Komandan Tang, ia begitu fokus memperhatikannya hingga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kembali kepada Ang, setelah beberapa kali menguji kekuatan fisiknya, ia menyimpulkan kalau tubuhnya sekarang bahkan tidak bisa menerapkan kemampuan yang sebelumnya. Jika ia salah pergerakan sedikit saja, maka nafasnya akan berhenti dan itu akan jadi sangat buruk. Tesnya pun sudah selesai. Untuk yang kesekian kalinya, ia menumpukan kaki dan melesat menyerang sambil mengatakan, "Inilah saatnya menghabisi iblis itu." Di saat ia mulai mendekat dan tepat di depan kakinya mendarat, ada sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Ang yang menyadari itu dengan segera menghentikan langkahnya. Benda itu kemudian keluar dari permukaan dan menghujam iblis hingga menembus tubuhnya. Ang sendiri juga melompat mundur karenanya. Ang yang menyaksikan sangat terkejut. Apa itu? Hui juga bingung dan penuh tanya kenapa tiba-tiba ada akar. Di saat berikutnya, sebuah tangan yang berukuran besar muncul ke permukaan dan membinasakan iblis yang Ang lawan. Ang yang melihat itu di depan mata kepalanya hanya terdiam. Makhluk itu meraung dengan keras.
Di sisi lain, mata Komandan Tang melebar ketika melihatnya. Ia kemudian memejamkan mata dan mengeratkan gigi seolah merasa bersalah karena yang muncul adalah Finet Demonic. Kemudian ia berteriak memberitahukan pada semua peserta dan meminta mereka segera kembali ke kota. Peserta mulai panik dan berhamburan berusaha menjauh dan melarikan diri. Kapten pertama dan kapten kedua dengan segera melesat melompat, kemudian berlari untuk menyelamatkan peserta. Jiao meminta kepada semua peserta agar tidak panik, karena mereka akan aman jika di dekat Jiao. Ia akan melindungi semuanya dan mereka harus cepat masuk ke kota. Finet demonik itu tiba-tiba mengucapkan kata, manusia punya aura demon. Ang yang mendengar merasa bingung dan penuh tanya apa yang ia katakan. Kemudian Finet Demonic meneruskan, yang mana sepertinya ia mencurigai manusia yang memiliki aura demon, namun tidak tahu yang mana. Tampak Finet Demonic itu tidak hanya berukuran besar, namun ia juga mengendalikan akar yang menjalar. Sino, Liu, dan Hui yang melihat mulai muncul rasa takut dan membuat mereka gemetar. Aura yang dipancarkan oleh Finet Demonic tidak bisa dibandingkan oleh monster apapun. Liu mulai membayangkan sesuatu buruk terjadi pada dirinya. Jika ia berkedip, bisa saja akan tercabik-cabik dan tidak akan bisa bergerak. Di sisi lain, Ang masih tertegun bergumam. Tubuh ini masih belum sebanding untuk melawannya. Ini adalah pengalaman pertama. Prajurit biasa bilang bahwa mereka langsung terdiam ketika berhadapan dengannya. Finet Demonic tiba-tiba berhitung 2, 3, 4, dan mengatakan kalau akan membawa semuanya. Dari kukunya terlihat titik merah yang muncul dan di saat dikerahkan itu seperti laser, membuat Ang, Sino, Leo, dan Hoi seketika tidak sadarkan diri dan terjatuh tidak berdaya. Finet Demonic kemudian mengeratkan gigi karena akar yang ia jalarkan mulai retak hingga hancur akibat serangan kapten pertama dan kapten kedua. Jul berteriak memaki, berani sekali Finet Demonic menyentuh mereka. Finet Demonic tidak memberikan respon apapun, ia hanya menertawakannya dan mengendalikan akar itu untuk masuk ke dalam tanah. Senyuman mengejek muncul darinya dan mengatakan sampai jumpa. Terlihat Finet Demonic membuat lubang yang sangat besar, sedangkan kapten pertama dan kedua berada di tepinya. Jiao menanyakan apakah Finet Demonic menculik semua prajurit pemula. Jul hanya terdiam karena ia masih mengamati pergerakan tanah dan di saat pergerakannya terus menyebar, ia langsung memintakannya untuk bersama-sama mengejar. Mereka berhasil mengikuti jejak tanah Finet Demonic hingga berhenti. Jiao mengatakan kalau Tang Tang berulang kali memeriksa selama beberapa hari mengapa One Finet itu masih muncul. Padahal Tang Tang tidak pernah ceroboh dalam hal ini. Jiao merasa apes karena sebelumnya ini tidak pernah terjadi. Tiba-tiba dari udara, Tang Tang datang memanggil kapten pertama dan kedua dan di saat mendarat menanyakan di mana anak-anak. Ia tiba-tiba memaki, kenapa Jiao dan Jul berhenti. Ia meminta agar terus mengejarnya. Jul mencoba menenangkan Tang Tang dan memintanya agar tidak panik karena jejaknya berhenti di tempat mereka berada sekarang. Jiao menyambung, tampaknya One Finet Demonic menyelam lebih dalam di sini. Di depan adalah daerah yang belum pernah dijelajahi. Jika masuk ke dalamnya secara gegabah, itu bukanlah tindakan yang bijaksana. Tang Tang meraba jejak terakhir Finet Demonic. Kini ia teringat bagaimana saat adiknya diculik. Begitu juga dengan peserta, pasti meminta pertolongan. Bayangan itu membuatnya merasa bersalah. Ia sangat kesal dan menggampar tanah dengan sangat kuat hingga retak.
Dari wajah Tangtang terlihat perasaan kecewa yang mendalam dengan dirinya. Ia merasa kalau ini adalah salahnya. Semuanya salahnya karena tidak memastikan dengan jelas terlebih dahulu. Kemudian ia sekali lagi mengatakan pada Jiao dan Jul kalau ini semua adalah salahnya. Seorang teman tentu tidak membiarkan rekannya berlarut-larut dalam penyesalan. Jiao mengajak Tangtang untuk kembali terlebih dahulu karena menurutnya keadaan kota saat ini sedang dalam kepanikan. Jiao dengan perasaan sedih menyambung. Mereka bertiga harus ada di sana dan setelah itu mengirimkan tim pencari untuk menyelidiki di sekitar kota dengan cermat untuk memastikan apakah ada One Finite Demonic lainnya. Jiao mendekat memegang pundak Tangtang untuk menenangkannya dengan mengatakan, keempat anak itu, situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh satupun dari mereka. Tapi mereka perlu menenangkan diri. Jiao tahu kalau perasaan Tangtang saat ini tidak enak. Tiba-tiba Tangtang mengesampingkan tangan Jiao. Ia mulai bangkit, meminta Jul dan Jiao lah yang kembali lebih dulu. Karena ia akan melihat-lihat lagi dan jangan khawatir. Jul mencoba membujuknya. Tangtang, kamu... Kata-katanya terhenti karena Jiao menyambung mengatakan, Tangtang harus kembali secepatnya sebelum matahari terbenam, oke? Jul mencoba untuk meraihnya, namun Jiao menahan Jul agar membiarkan Tangtang pergi. Tangtang menimpali dengan ketus. Ya, ia tahu. Jiao dan Jul pun hanya bisa menyaksikan kepergiannya. Jiao mengatakan kalau mereka tidak bisa menghentikannya. Tampak Jul mulai merasa mumet hingga ia menggaruk kepala. Kemudian menimpali, ia tahu ketika adiknya diculik oleh demon, ia merasa sangat bersalah. Jika adiknya masih hidup, dia akan seusia dengan anak-anak itu. Anak-anak itu mengingatkannya pada adik laki-lakinya, ucap Jiao. Berpindah tempat di gua bawah tanah. Ang mulai sadarkan diri, namun ia bingung di mana sekarang. Apakah ia berada di bawah tanah? Ia mengamati kondisi sekitar dan melihat rekan satu timnya yang terikat dan menyimpulkan sepertinya semuanya masih hidup. Tiba-tiba dari belakang Ang terdengar suara yang menanyakan, "Kenapa Ang bisa bangun?" Ang perlahan menoleh ke samping dan saat melihat ia sangat terkejut. Itu adalah Finite Demonic. Sekarang tubuhnya menjadi gemetar. Setelah merasakan nafas Ang, Finite Demonic mengatakan benar saja berbeda. Tidak sama, ia penasaran. Kemudian berjalan sedikit melewati Ang dan tiba-tiba memukul Ang dengan keras pada bagian wajah. Berikutnya ia mencekik Ang sambil meneruskan kata-katanya. Mengapa Ang memiliki nafas seperti golongan finite demonic? Kenapa nafas manusia lebih kuat darinya? Ang menimpali, omong kosong apa yang finite demonic katakan. Ang dengan tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya dan berhasil melepaskan ikatan tubuhnya. Energi itu cukup kuat hingga membuat Finite Demonic termundur beberapa langkah. Setelah Ang berhasil menginjakkan kaki, ia mengambil bekas ikatan akar itu dan mencoba menghunuskannya pada Finite Demonic. Finite Demonic tentu tidak tinggal diam. Ia mengejek Ang yang terlalu bersemangat dan memberikan serangan balasan dengan mencakarnya. Namun Ang juga berhasil menghindarinya dengan melompat mundur. Ia bergumam, menjijikan sekali. Jika berada di kehidupan yang lalu, ia bisa memenggal kepala Finite Demonic sebelum bisa bereaksi. Ang juga memikirkan nasib rekan timnya yang harus diselamatkan. Ang kembali melesat menyerang. Pengalaman masa lalu membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Dalam gumamnya, ia menilai kalau yang ia lawan adalah Red Core Demon, mempunyai gerakan yang fleksibel.
Persendian yang cekatan dapat memberikan reaksi dan serangan yang lebih cepat. Tetapi karena ini, persendiannya juga tidak memiliki pelindung kulit yang keras dan berat. Entah itu merupakan keuntungan ataukah kerugian. Melihat Ang menyerang, membuat Finet Demonic mengejek kalau yang dilakukan Ang tidak ada gunanya. Ia bersiap menghunuskan lengannya dengan jari yang tajam ke arah Ang dan berhasil mendarat menembus bagian pundak kiri Ang. Ang bergumam, hanya dengan cara ini ia bisa menemukan peluang titik lemahnya yang berada di bagian sendi. Kemudian Ang dengan tangan kanannya menghunuskan potongan akar di pundak Finet Demonic dan berhasil membuatnya terputus. Finet Demonic sejenak mengerang kesakitan, sementara Ang mulai tersenyum tipis mengatakan agar tidak meremehkannya karena ia telah banyak membunuh Finet Demonic. Mendengar itu, tawa mengejek mulai keluar dari Finet Demonic. Kemudian ia melepaskan serangan yang sangat cepat. Hal itu tidak terduga oleh Ang sehingga tidak bisa menghindarinya. Ang mengerang kesakitan hingga memuntahkan cairan merah. Serangan itu sangat kuat, membuat sebuah ledakan pada dinding tanah hingga meninggalkan bekas lubang yang dalam. Sekarang Ang hanya tertunduk bersandar pada dinding itu. Sementara Finet Demon mulai mengeluarkan sifat arogannya dengan mengatakan, walaupun Ang tahu kelemahannya, tapi ia memiliki atribut kayu, inti kayu merah. Tampak lengannya kembali tersambung. Ang yang sudah terluka parah seakan tidak percaya bagaimana mungkin bisa pulih secepat itu. Sesuai yang ia tahu, bukankah hanya inti iblis hijau yang bisa pulih? Sedangkan Finet Demon mengatakan kalau dirinya adalah tepe kayu. Mata Ang mulai melebar meneruskan, mungkinkah dalam setengah abad terakhir iblis juga berevolusi? Finet Demon mengatakan apakah Ang barusan meremehkannya. Ia mulai menggoyang-goyangkan genggamnya dan kemudian menggerakkan jari telunjuknya. Itu adalah cara untuk mengendalikan sesuatu yang tidak lain adalah akar kayu dari belakang Ang yang muncul hingga menghujamnya. Hal itu membuat Ang terpental ke depan dan kemudian ia dijinjing Finet Demon dengan mengatakan, ia tidak memahami Ang, namun tidak masalah baginya. Sedangkan Ang sendiri sudah tidak berdaya kehabisan tenaga, namun ia masih bisa bertahan walaupun dalam keadaan pasrah. Di benaknya berpikir, apakah akarnya melewati organ dalam karena ia merasakan sakit yang luar biasa sampai tidak bisa bernafas. Ia mulai ngoceh dengan diri sendiri. Baru saja melewati lintas waktu, namun tiba-tiba harus binasa seperti ini. Sino, Leo, dan Hoi juga akan binasa, sama seperti rekan di sekitarnya di kehidupan sebelumnya. Namun apakah Sino, Leo, dan Hoi akan binasa di sisi Ang juga? Kondisi Ang semakin memprihatinkan, matanya perlahan mulai tertutup. Sebelum itu ia dalam gumamnya meminta maaf kepada semuanya. Kemudian tertawa ringan untuk yang terakhir kalinya dan mengatakan kalau ia benar-benar tidak bisa menerimanya. Melihat Ang yang sudah tidak bergerak membuat Finet Demon mengejek. Apakah Ang sudah binasa? Memang rapuh, dasar manusia lemah. Kemudian ia membuka mulut menanyakan pada diri sendiri apakah dengan memakan Ang ia bisa berevolusi. Pikirannya terus mendorong untuk memakan Ang. Ia juga mulai menjilat wajah Ang. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Ang membuka mata, namun dengan wajah yang berbeda menanyakan, apakah Finet Demon ingin memakannya? Energi merah yang sangat kuat muncul. Hal itu membuat Finet Demon lebih waspada dan mundur beberapa langkah. Finet Demon masih mencibir mengatakan, nah, Ang tidak bisa binasa sekarang atau semua rencananya akan sia-sia. Tampak sesuatu terjadi pada inti iblis yang Ang pakai. Finet Demon masih acuh tak acuh, semakin mengolok-olok meneruskan.
Ia merasa kalau dirinya hanya memiliki sedikit energi mental yang tersisa dan harus digunakan di sini. Tiba-tiba ia mulai gemetar, merasakan sensasi yang mengerikan ketika melihat Ang diselimuti energi merah yang sangat kuat. Sekarang ia penuh tanya, apakah itu Five Finet ataukah Six Finet? Ang seperti berevolusi, tubuhnya mengalami perubahan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya juga mengeluarkan energi yang sangat kuat hingga menembus permukaan tanah dan membuat iblis yang terkena menjadi binasa. Kekuatan energi itu juga sangat dahsyat, memiliki penyebaran yang luas. Sekarang terlihat, lobang yang dihasilkan juga tidak kalah besar dengan yang dibuat oleh Finet Demon sebelumnya. Ang sangat berbeda, ia bersayap dan dalam keadaan terbang mengatakan pada Finet Demon kalau ia adalah salah satu eksistensi terkuat. Egg Finet yang berinti merah adalah raja dari Finet Demon. Sekarang Finet Demon tersandar di dinding dengan tubuh yang gemetar. Ia tidak bisa mengelak lagi, ia hanya menyetujuinya. Kemudian Ang memintanya berlutut. Finet Demon dengan segera bertekuk lutut di tanah. Ang juga meminta agar Finet Demon memanggilnya dengan sebutan Red Kingfin. Di tempat yang berbeda, di keberadaan Komandan Tang, ia masih mencari peserta yang dibawa oleh Finet Demon. Tampak ia melihat keberadaan iblis dan segera bersiap seolah seperti menerkam. Matanya berubah menjadi merah dan mengeluarkan cahaya yang melesat hampir mengenai iblis. Itu ia gunakan adalah untuk mengalihkan perhatian iblis dan di saat iblis lengah, Komandan Tang mendekat kemudian memukulnya dengan kuat. Ia juga tidak memberikan celah pada iblis merah dengan mengayunkan kaki ke atas dan kemudian menghujamkannya pada leher iblis hingga membuatnya mengerang kesakitan. Komandan Tang sepertinya memiliki kekuatan yang cukup mumpuni. Ia dengan mudah membinasakan kedua iblis itu tanpa perlu menggunakan banyak tenaga. Kini di benaknya berpikir, ia sudah melihat di sekitar namun hanya menemukan dua finalis demon di area ini. Sepertinya anak-anak tidak ada di sini. Ia harus mencarinya lagi dan mereka harus ditemukan sebelum matahari terbenam. Tiba-tiba dari arah belakang Komandan Tang muncul sebuah energi merah yang sangat dahsyat dengan penyebaran yang luas. Komandan Tang juga merasa silau ketika melihatnya. Ia penuh tanya, fluktuasi energi macam apa ini? Ia menatap ke arah sumber energi itu dan mulai berspekulasi apakah mungkin anak-anak ada di sana bersama Finet Demon. Tampak di keberadaan Ang, sebenarnya diri Ang sekarang dikendalikan oleh Egg Finet yang perlahan turun untuk menginjakkan kaki ke tanah. Finet Demon sekarang tidak berkutik, tidak hanya berlutut, ia bahkan bersujud sambil memanggil dengan sebutan Raja Reed Kingfin. Reed Kingfin merasa canggung mengatakan, tidak disangka keluar dari tempat yang sama suramnya. Ia ingin menanyakan sesuatu dan berharap Finet Demon menjawabnya. Finet Demon gemetar ketakutan hingga membuatnya terbata-bata. Red Kingfin mulai menyipitkan mata, mengatakan sejak ia menghilang, apakah Wang Fin yang sekarang masih 5 orang itu? Finet Demon membenarkannya, mengatakan bahwa kelima raja itu sekarang masih ada 5 orang, 5 Kingfin, tidak ada yang berubah. Red Kingfin tersenyum tipis mengatakan, tampaknya mereka berlima bersama-sama sangat nyaman dan refleks. Jangan bilang mereka lupa apa yang mereka lakukan pada Red Kingfin 60 tahun yang lalu. Telah memilih tubuh yang disebut warrior manusia terkuat yang bernama Ang sebagai wadah untuk dirinya. Ia tidak menyangka tubuhnya sangat lemah setelah perjalanan waktu. Ini sudah mengecewakannya. Sepotong energi terakhirnya terbuang sia-sia untuk situasi ini. Ia ingin muncul lagi nanti, mungkin saat ia sepenuhnya benar-benar bangkit karena kesabarannya sudah habis.
Red Kingpin dan Finet Demon harus menunggu warrior terkuat Ang ini untuk memahami memori Finn langkah demi langkah. Finet Demon menimpali sesuai yang dikatakan Red Kingpin. Memori digunakan selama evolusi. Fin atau sirip adalah tonjolan yang jelas di tubuh mereka. Kuantitasnya menentukan level. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin tinggi levelnya. Red Kingpin mengatakan kalau ras mereka membutuhkan sirip baru dan memori Fin untuk berevolusi. Ini adalah kemampuan unik dari ras mereka. Itu juga alasan mengapa kekuatannya selalu lebih unggul dari ras lain. Warrior manusia bernama Ang ini sekarang sama seperti Finet Demon. Hanya saja keduanya perlu memakan evolusi suku gelap yang selevel. Dan Ang harus merebut ras kegelapan yang lebih tinggi dari levelnya saat ini untuk memahami memori Fin dan kemudian berevolusi. Ini juga bisa dianggap sebagai hadiah dari Red Kingpin untuk Ang. Finet Demon berteriak memanggil Red Kingpin dengan sebutan raja, kemudian mengatakan kalau ia sependapat akan hal itu. Finet Demon yang merupakan si kecil akan membantu Red Kingpin dengan semua yang ia punya dan siap menjadi tangan kanan Red Kingpin. Red Kingpin menimpali dengan ketus, membantu. Sadarlah Finet Demon tidak layak. Kemudian ia menjentikan jari untuk mengendalikan energi seperti benang merah. Namun di sini tidak jelas apa yang terjadi. Apakah Finet Demon binasa? Yang terlihat tangannya sekarang terpisah dan kepalanya disensor. Ia mengatakan kalau nilai Finet Demon adalah menjadi ingatan di mana seorang warrior manusia terbangun dengan sirip tunggal. Red Kingpin mulai menyapa Ang dengan sebutan warrior manusia. Kemudian ia mengatakan kalau sudah membuka langkah pertama untuk Ang dan untuk peningkatan berikutnya ia berharap agar Ang tidak membuatnya kecewa. Karena ia membutuhkan Ang untuk bangkit selangkah demi selangkah hingga mencapai 8 sirip dan pada saat itu ia akan bangun dari tidur nyenyaknya. Terlihat sekarang tubuh Ang kembali di keadaan semula, namun inti iblis masih berproses yang tidak lain itu adalah Red Kingpin yang bersimpan di dalamnya. Kemudian ia membawa Ang pada ingatan masa lalu, di mana Ang saat itu dipanggil dengan sebutan raja. Saat itu di samping Ang ada seorang pria yang mengatakan kalau ia tidak ingin binasa karena seseorang masih menunggunya untuk kembali. Namun di sini tidak jelas siapa orang yang dimaksud. Ang saat itu menimpali, kalau pria itu tidak akan binasa, Ang akan membawanya keluar. Mereka mulai berpegangan tangan mengatakan kalau mereka semua sudah binasa. Kenapa Ang masih hidup? Tiba-tiba Ang terbangun dengan sikap yang sama seperti sebelumnya seakan meraih dan berpegangan tangan. Ia menepuk jidat dan tertawa ringan mengatakan ternyata hanyalah mimpi. Itu adalah kenangan. Mendengar Ang yang mulai bersuara membuat orang-orang dari balik tirai menengok dan memanggil. Itu tidak lain adalah rekan timnya, Sino, Leo, dan Hoi. Mereka sangat senang melihat Ang sudah sadarkan diri. Hoi mendekat ke arah Ang dan membuatnya menjadi salah fokus. Ternyata mata Ang juga cukup liar. Hoi menanyakan bagaimana rambut Ang bisa berubah. Apakah iblis membawa Ang hanya untuk mendapatkan sorotan? Mata Ang masih tertuju pada bagian dada Hoi, membuatnya berpikir dekat sekali. Kemudian ia menanyakan apa yang Hui bicarakan. Ngomong-ngomong, apakah Sino, Leo, dan Hui baik-baik saja? Ang ingat kalau mereka dibawa ke gua oleh One Finet Demon. Mendengar ucapan itu membuat Komandan Tang penasaran dan segera ikut berbincang dengan meminta Ang untuk menceritakan apa yang telah terjadi di goa. Ang terkejut, di benaknya berpikir, dua orang lainnya adalah kapten yang bertugas di luar tembok kota, jadi adalah hal yang wajar jika datang menengoknya. Kemudian Ang menanyakan kenapa Komandan Tang datang ke sini juga.
Jiao menyampaikan kalau mereka berempat kembali kemari karena dibawa oleh Tang Tang. Komandan Tang padahal merasa kesal, namun ia mencoba menyembunyikannya karena sedang berada di depan peserta dan dengan suara yang pelan meminta Jiao agar tidak memanggilnya dengan sebutan Tang Tang. Jiao yang bersikap jahil mengedipkan mata dan menerima perintah itu dengan mengatakan, "Baik, Tang Tang." Mendengar itu membuat Sino, Leo, dan Hoi menahan tawa. Di sisi lain, Jul menyambung pembicaraan dengan mengatakan kalau mereka menemukan Ang, Sino, Leo, dan Hoi di luar goa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan untungnya One Finite Demon tidak ditemukan dimanapun. Jika tidak, maka akan sulit bagi mereka untuk membawa anak-anak kembali dengan selamat. Jiao memberikan sebuah cermin pada Ang sambil mengatakan kalau rekannya bertiga sadar duluan, tapi mereka bilang tidak ingat atas apa yang terjadi di gua. Satu-satunya orang yang koma dan memiliki perubahan yang signifikan adalah Ang. Pikirkan baik-baik apa yang Ang ingat di gua. Saat Ang bercermin, ia mulai menyadari kalau ada yang berbeda dari rambutnya. Ia penuh tanya, apakah ini dirinya? Apa yang sedang terjadi? Semuanya begitu sangat berbeda setelah ia berinkarnasi. Dan untuk yang terjadi di gua, ia hanya ingat kalau menjadi tidak sadar setelah diserang Finite Demon. Tentang apa yang terjadi setelahnya, ia merasa samar-samar dan tidak yakin. Haruskah ia memberitahu semuanya, termasuk fakta kalau ia berinkarnasi? Setelah ia pikir, ia memutuskan untuk tidak memberitahukannya, karena itu hanya akan merepotkan. Selain itu, semua orang juga tidak akan mempercayai itu, karena Ang sendiri bahkan tidak menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Ia harus tetap menggunakan identitasnya sebagai Ang untuk membuat gerakannya dan mengklarifikasi semuanya. Ang kemudian mengatakan kalau ia hanya ingat samar-samar sejenak dan itulah kenapa ia tahu kalau mereka dibawa ke gua. Setelah itu ia tidak sadar dan tidak bisa mengingat hal lainnya. Saat ia terbangun, ia sudah berada di rumah sakit. Mendengar jawaban Ang membuat Komandan Tang berpikir, apa Ang benar-benar tidak sadar juga? Apakah Komandan Tang terlalu berlebihan memikirkannya? Namun ia penuh tanya, lalu apa yang ia temukan di dalam gua? Apa penyebab bercak darah di dinding itu? Di sisi lain, Jul menanyakan apakah benar namanya adalah Ang. Ang telah berbagi nama yang sama dengan warrior yang luar biasa. Jul sudah melihat hasil dari berbagai ujian. Dasar Ang masih lemah. Tapi saat Ang bertarung melawan demon, Ang terlihat sangat tenang. Apakah Ang pernah bertarung melawan demon? Ang dengan spontan menjawab tidak. Ia sengaja menutupi supaya tidak menjadi sebuah kecurigaan dengan mengatakan kalau ia hanya tertarik dalam pertarungan. Ia telah mengumpulkan detail dan menganalisis kelemahan setiap jenis demon. Jiao menimpali. Kelihatannya Ang adalah tipe orang yang teoritis. Ia kemudian meminta Tang Tang untuk mengkultivasikan lebih banyak warrior yang bagus seperti Ang. Mendengar kata warrior membuat Ang teringat dengan ujiannya dan menanyakan hasilnya. Hoi dengan penuh haru mengatakan kalau Ang lulus ujian dan mereka masih satu tim. Sino dengan sedikit canggung mengatakan kecelakaan yang mereka alami bisa dianggap sebagai takdir. Komandan Tang membuat mereka menjadi satu tim. Hoi sambil memotret menyambung, mereka mulai sekarang akan mengandalkan Ang. Di sisi lain, Leo menyimpan perasaan sedih mengatakan kalau dibandingkan dengan tim lain mereka sudah tertinggal. Ang bingung dan menanyakan maksudnya. Komandan Tang menjawab, sebuah tim butuh izin untuk mendapatkan misi dan mengumpulkan poin. Ang tidak sadar selama 3 hari, jadi poin tim Ang adalah 0. Ang terkejut ketika mendengar kalau dirinya koma selama 3 hari. Setelah beberapa saat, mereka sekarang bersiap menggunakan pakaian warrior dan mulai turun ke kota.
Hal itu membuat orang-orang yang menyaksikan tertuju pada mereka dan saling berbisik. Apakah itu adalah warrior baru? Mereka sangat muda dan apakah akan melakukan misi sekarang? Di sisi lain, Komandan Tang mulai memberikan arahan. Pertama-tama ia mengucapkan selamat karena sudah resmi menjadi warrior. Dan di saat yang sama bisa kembali dengan selamat setelah menghadapi One Finite Demon. Komandan Tang sekali lagi mengucapkan selamat kepada Ang Sino, Liu, dan Hoi karena begitu beruntung kembali dari itu. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, mereka dikelompokkan bersama sebagai tim dan telah didelegasikan di bawah asuhan Komandan Tang. Yang artinya Komandan Tang adalah kapten yang bertugas menjaga tim Ang dan ia berharap akan menonjol daripada tim yang lain. Ang mengangkat tangan dan menanyakan apa maksud menonjol dari yang lain. Di benak Ang berpikir, aturan menjadi warrior sekarang lebih rumit dibandingkan dahulu. Sebelumnya, saat ia menjadi warrior, ia dan yang lainnya dikirim ke medan perang. Kekuatan dan identitas mereka sebagai warrior didapatkan dengan membunuh para demon. Gumam Ang terhenti ketika Sino tiba-tiba menanyakan apakah Ang pernah mendengar tentang poin peringkat tim kecil. Ang mengatakan maksudnya adalah saat ini tim mereka berada di peringkat terendah. Leo dengan wajah yang ketus dalam gumamnya mengatakan agar tidak melibatkannya. Di sisi lain, Komandan Tang mulai menjawab pertanyaan Ang. Menonjol di antara yang lain merujuk pada peringkat di poin peringkat tim kecil. Alasan kenapa mereka mempunyai kapten yang bertugas di banyak tim kecil adalah agar mereka bisa menstimulasi kompetisi sehat melalui peringkat poin dan meningkatkan tim-tim itu. Karena Komandan Tang bertugas di 9 tim, maka tim Ang harus bersaing dengan 8 tim lainnya. Tim Ang bisa mendapatkan poin dengan menyelesaikan level misi yang berbeda. Semakin tinggi poin, maka semakin tinggi peringkatnya. Setiap bulan, bawahan dari 3 kapten yang bertugas, 2 tim yang punya poin terbanyak, dan 6 tim kecil akan memasuki kompetisi tim kecil. Juga akan ada hadiah untuk peringkat pertama. Demikian pula, setiap kapten yang bertanggung jawab memiliki tim tempat terakhir dan tim itu harus dihukum. Mereka akan diturunkan menjadi kru kebersihan dan mereka harus menunggu sampai bulan kedua untuk angkatan tempat terakhir berikutnya tiba. Ang dengan sikap konyolnya mengatakan, tidak nyaman sekali, pantas saja jalanan begitu bersih. Komandan Tang melanjutkan, ini aturan untuk para warrior. Hanya akan ada terobosan dengan kompetisi. Para demon ini terus berevolusi. Jadi sebagai warrior mereka tidak boleh santai. Komandan Tang juga menyampaikan kalau si Tolio yang akan menjadi ketua tim dengan alasan karena memiliki nilai tertinggi. Apakah yang lain tidak keberatan? Sino menjawab, ia yakin Nona Liu adalah orang yang luar biasa sehingga ia tidak keberatan akan hal itu. Hoi juga tidak keberatan karena ia merasa kalau Liu benar-benar kuat. Sementara Ang hanya terdiam, di benaknya berpikir, kenapa rekannya tidak memilihnya? Padahal ia adalah Ang, warrior manusia terkuat yang disebut raja. Leo yang menjadi ketua tim berjalan selangkah lebih duluan daripada yang lain dan mengatakan kalau mereka akan memastikan menyelesaikan misinya. Di benak Leo tertawa, tentu saja ia akan menjadi ketua tim. Siapa yang akan rekannya pilih selain dirinya? Hari mulai sore, Komandan Tang mempersilahkan mereka untuk pergi dan memutuskan misi macam apa yang ingin diambil dan jangan lupa untuk memperhatikan poin tim yang lain. Selain itu, mereka juga harus membiasakan pakaian perang mereka dalam pertempuran yang sebenarnya. Dan jika ada masalah, hubungilah Komandan Tang. Arahan selesai, barisan pun dibubarkan. Leo segera mengajak rekannya untuk melihat apa yang ada di papan misi.
Mereka sudah tertinggal 3 hari dari poin tim lain, jadi mereka harus bekerja lebih keras untuk menyusulnya. Tiba-tiba, Hoi dengan semangat yang menggebu-gebu menggenggam tangan meminta untuk menunggu. Ia mengatakan ada sesuatu yang lebih penting yang harus mereka lakukan sebelum itu semua. Leo menoleh ke belakang menanyakan apakah ia melupakan sesuatu yang penting. Apakah posisi tim dan aturan, ataukah suplemen, ataukah dirinya langsung membuat kesalahan setelah menjadi ketua? Leo dengan serius panjang lebar menanyakannya, tapi yang dimaksud Hoi sangatlah kocak. Ia mengatakan kalau mereka harus mengambil foto resmi pertama dari tim mereka dan mereka pun mengabadikan momen itu. Berpindah di keberadaan Tang Tang, Jiao dan Jol, tampak mereka sudah melakukan perbincangan dari beberapa saat sebelumnya. Sekarang Tang Tang menanyakan bagaimana pendapat rekannya. Jiao sambil ngolet mengatakan, bukankah Tang Tang bilang kalau ia menemukan demon yang meledak di dekat gua? Tang Tang menjawab, di dalam gua ia melihat tanda percikan demon tidak dikenal di mana-mana. Jul sambil menyalakan rokok menanyakan apakah maksud Tang Tang keempat anak itu yang melakukannya. Tang Tang sejenak terdiam dan kemudian mengatakan kalau ia mencurigai orang yang dipanggil Ang. Tang Tang merasa kalau hidungnya sensitif sekali. Dari Ang ia bisa merasakan bau yang familiar, namun bau itu tidak diketahui.